ini katanya ada Gimana kan? kita telusuri aja untuk cari tahu. Kita ngulik Di Kemondi apa namanya? cara ngeluyur. Acara ngeluyur. Oh ya bareng Wakao. Oke, siap. Di sebelah sini mas, kita masuk. Ini sebelah sini mas, masjidnya. Kita masuk. Ini kalau mau pan masjidnya. Tadi ini komplek pemakaman Komplek Buyut. kalau mau tahu. Tadi ini komplek pemakaman Komplek Buyut. kalau pengen tahu. Pak, ini katanya ada suatu masjid Di mana kan? Nah, kita telusuri aja untuk cari tahu. Kita ngulik Di Kemondi apa namanya? cara ngeluyur. Acara ngeluyur. Oh ya bareng Wakao. Oke, siap. Sekian marani pandean. Ayo. Berikut. Ingat, jaga terus agama, adat, budaya, tradisi Cirebon. Tetap di Anak Kudu Buyut Cirebon. Let's go. Nah, kita masjid Nah, kan? kita turun. Kita masjid deh. Ya, pas. Oke. Nah, Ayo, sok. ini yang saya tuju nih, ini Masjid Keramat di Pandean tuh. Ayo, kita masuk. Iya, Mas. Oh, biaya. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo Kang, monggo ditampi, monggo. Belum Kak, Pak Ustadz. Salam. Sekarang Pak Ustadz siapa ya? Kula Pak Ustadz Didin. Dulur Manggaok. Sekarang Manggaok lagi di Masjid Keramat Pandean. Pandean bareng Iya. Pak Ustadz Didin. Nah, kita akan membahas tentang Masjid Keramat di Blok Pandean, Desa Serang ya Pak? Serang ya. Kecamatan Kelangenan. Jangan lupa ya, ingat masih bareng ngeluyur bareng Wagaok. Ingat, jaga terus agama, adat, budaya, tradisi Cirebon. Tetap di Anak Kudu Buyut Cirebon. Ayo Pak. Assalamualaikum. Allahumma. Enggak Pak? Ya. Oh, masjid ya. Jelaskan.
Iya. Dulu Pak. Ini berarti masjidnya dalam masjid ya? Ya. Nih, dulu Manggawok. Sekarang Manggawok lagi di dalam masjid Keramat Pandian. Pak, apa nih yang dijelasin? Ya, ya masjid ini masjid peninggalan, termasuk peninggalan Wali Songo lah. Ada kaitannya dengan Syekh Syarifullah. Dan masjid ini memang sampai sekarang sejarahnya pun masih misteri tanpa tahun sampai sekarang masih misteri. Dan ini saka renovasi, artinya dulunya ini ketika belum dipugar masih asli wujud kayu jati 4. Ini kayu jati 4. Tahun 83 masjid ini dipugar pertama, masih bentuk asli. Pas kemudian tahun 2004-2005 maka terjadilah pemugaran total, termasuk saka ini. Tetapi kami masih menyimpan data-data otentik yang berupa foto-foto peninggalan masjid ini yang tempo dulunya. Ada Pak? Ya ini masih ada. Sedulur Manggawok. Ini adalah bukti otentik dari bangunan bersejarah ini. Berarti ini sebelah utara masjid ya Pak ya? Iya. Ini tahun berapa ini? Kita tahun berapa Pak? Ini pengambilan foto pasca banjir tahun 82. Dan alhamdulillah ketika tahun 82 masjid ini artinya digambarkan oleh Allah, ditampakkan kebesarannya oleh Allah. Ketika itu terjadi tahun 82 banjir yang luar biasa. Ada peninggalan lain nggak selain ini? Saka-saka yang dari tutup ada masih. Momolo yang di atas masih asli, insya Allah masih asli, artinya 100%. Ada cerita nggak? Ada cerita tentang Momolo? Ya ada, karena sejarah masjid ini itu dulunya tempatnya itu tidak di sini, tapi dekat dengan makbaronya Buyut Babah. Kenapa dipindah lebih ke arah ke timur, lebih dekat lagi bahkan ke hamparan sungai Jamblangnya? Karena sejarahnya kata itu menurut Kil bahwa kepercayaan masyarakat saat itu Momolo itu kalau pagi jatuh nanti dinaikkan lagi ke atas lagi, dipasang lagi ke masjid ini, kemudian jatuh lagi. Ya udah, sekarang kita lihat nih peninggalan yang lain. Ya, kita masih menyimpan aset-aset masjid Keramat Pandian ini yang masih alhamdulillah masih katakanlah masih utuh dan insya Allah kami rawat dengan baik. Bahwa ini adalah mimbar yang mungkin ratusan tahun masih kami rawat dengan baik sebagai museum masjid kami di sini untuk peninggalan dari generasi ke depan. Ini adalah asli peninggalan masjid dulu yang umurnya ratusan tahun bahkan ini, tapi alhamdulillah ini masih kokoh. Nah, selain ini kan mungkin ada benda-benda masih kayak pusaka, ada nggak yang ada pusaka? Kita punya satu lagi yang masih tersimpan dengan baik, yaitu tongkat mimbar. Tadi mimbarnya dan ini tongkat mimbarnya. Ini bisa pegang Pak? Ya, silakan mangga. Ya, saudara Manggawok, ini adalah cis dari mimbar beratusan tahun ini. Ini masih kayunya masih terawat terjaga dan alhamdulillah masih dipakai untuk khotib Jumat. Meskipun kita tahu mimbarnya sekarang ini baru ya? Baru antara 6 tahun, 5 tahun, tetapi meskipun mimbarnya ada, bahwa tetap memakai cis, walaupun cis baru ada Pak ya? Ada kesepakatan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama tetap harus menggunakan cis ini yang lama, tidak boleh ditinggalkan. Apa ya, saya taruh lagi? Enggak. Yuk sekarang kita
ngobrol di depan tentang yang ada di masjid ini. Ayo, mangga, mangga, mangga. Ini perkenalkan, alhamdulillah ya. Manggawak masih di desa Serang, Dok apa Kandean, masih Bapak Ustadz Didin dan sesepuh juga jamaah masjid Kandean. Nah, ingat, jaga terus agama, adat, budaya, tradisi Cirebon tetap di Anak Putu Buyut Cirebon. Ajak lalen, subscribe, like ya. Oke, Pak Ustadz. Ya, Kita lanjut Pak Ustadz. Yuk. Nah, tentang sejarah tadi kan udah lihat di dalam, ya kan? Nah, peninggalan, terus yang lainnya lah tentang Memolo. Ada cerita lain nggak Pak Ustadz tentang masjid ini? Ya. Apa pendirinya, apa gimana ya Pak Ustadz? Ya. Bahwa masjid ini kaitannya tidak lepas dari pendirinya, yaitu Buyut Baba. Terus masyarakat Tok sini meyakini bahwa memang Buyut Baba adalah pengawal daripada Ratu Liontin yang merupakan istrinya Syekh Syarif Hidayatullah Jati. Ini maaf Ustaz, Buyut Baba ini asli pribumi apa dari negeri yang lain? Tulen Tionghoa. Tionghoa. Berarti, ya. Nah di sini kan berarti kalau Tionghoa kan agamanya nih, maaf agamanya kan bukan Muslim. Nah, tapi ada hubungan masjid ini sejarahnya gimana nih? Apa masuk Islam apa gimana? Iya, ya mungkin. Nama juga sejarah ya, ya. Mas, bahwa keberadaan Buyut Baba ini kan tidak lepas dari Ratu Liontin yang saat itu dinikah oleh dan Gunung Jati. Maka tidak menutup kemungkinan otomatis pengawalnya juga ikut menjadi Muslim. Dan kabar seperti apa saya juga tidak tahu detail, tapi yang jelas sumber yang ada atau cerita-cerita bahwa di antara pengawalnya sampailah ke Dok Pandean desa Serang. Kan tadi Pak Ustadz juga bahas tentang tadinya masjid ini lokasinya bukan di sini. Iya. Itu lokasinya dulunya tuh di mana Pak Ustadz? Lokasi dekatnya itu menurut sumber yang beredar yang sampai sekarang masih diyakini itu dulunya sempat dekat dengan Makbaroh di Buyut Baba. Kemudian ada semacam cerita kenapa sampai kok dipindah lebih ke timur lagi dan bahkan lebih dekat dengan hamparan sungai Kali Jamblanya, karena itu pas di bawah ini, di bawah masjid ini kita tidak ada batas langsung ke Kali Jamblang. Lah, kenapa dipindah? Menurut cerita bahwa Memolo yang di atas yang sampai sekarang saat ini masih digunakan dan tidak ada waktu pembubaran buat 2 kali tidak berani diganti karena ada sesuatu hal yang sifatnya tanda kutip lah begitu. Dan termasuk pemindahan masjid ke lebih ke timur ini karena saat itu cerita di kalangan masyarakat itu Memolonya itu kalau pagi ke bawah, terbang ke bawah, jatuh, dinaikkan lagi esok harinya seperti itu. Mungkin karena firasat mungkin Ibu Yud mungkin seperti itu, akhirnya terjadilah pemindahan masjid ini lebih ke arah timur lagi. Itu sejarahnya. Ini Pak, ada yang belum terungkap Pak. Iya. Ini yang di depan masjid Pak. Oh iya. Nih, Ya. di situ kan ada 2 kuburan nih. Dan Ya. tadi saya lihatin itu 3 kuburan itu. Iya. Kuburan siapa tuh? Iya. Ustaz? Regenerasi kepemimpinan Buyut Baba kan itu putus sejarahnya atau penerus kiai-kiainya
ustaznya siapa, kan begitu. Yang masih bisa kita peroleh cerita itu nyampe baru teradopsi itu ya makam kita yang di depan itu adalah imam dari yang bisa kita tulis di dalam katakan dalam sejarah kita. Beliau adalah Ki Kastawi ya, Kiai Kastawi merupakan salah satu imam, bahkan ada yang mengatakan imam penerusnya Ki Buyut Baba. Setelah itu bergantian imam dan ada yang imam lagi. Imam alhamdulillah masih ada, yang penerusnya juga masih hidup, Yai Bontot ya. Cuma karena faktor usia sakit-sakitan beliau tidak aktif untuk melanjutkan, termasuk saya generasinya. Dan alhamdulillah makam ini Kiai Kastawi ini masih ada keturunannya, kita bersyukur, termasuk yang menjadi marbot masjid ini masih ada hubungannya dengan Kiai Kastawi, masih ada alhamdulillah, dan cucu-cucunya juga masih ada. Oh, ini namanya masih ada. Jadi untuk masalah nasab kiai kita masih ada, sumbernya masih ada. Tapi untuk nasab kiai ke atas sampai ke Buyut Baba kita terputus. Ya mungkin karena zaman saat itu berbeda, kemudian mungkin pasca penjajahan lah, sehingga kita teradopsi itu ketika ini. Maka makam ini diabadikan di dalam masjid sebagai semacam penghormatan kepada beliau, Kiai Imam di sini yang pertama kali katakan mulai menghidupkan kembali masjid situs ini, dan sampai sekarang ya alhamdulillah masjid ini masih berdiri kokoh. Nah, kita kan dari Jablang ke sini nih, kan ada kelenteng tuh. Iya. Ada hubungannya nggak kelenteng ini sama masjid ini pembangunannya tuh? Iya. Perlu diketahui bahwa Masjid Keramat Pandian ini adalah masjid yang sangat misteri, terutama di dalam keberadaannya. Tahun keberadaannya ini tidak ada yang tahu. Bahkan warga pun sampai sekarang itu tidak ada yang mengetahui pasti. Bahkan untuk tahunnya pun sekian tidak ada yang tahu. Maka sangat misteri sekali. Membuka tabir ini sampai sekarang belum menemukan kepastian berdirinya tahun sekian, tapi tidak menutup kemungkinan karena kalau kita lihat daripada wujudnya, Buyut Baba adalah seorang etnis Tionghoa, maka tidak menutup kemungkinan ada keterkaitan antara Masjid Keramat Pandian ini dengan kelenteng yang apalagi posisinya tidak terlalu jauh, yang sama-sama saat itu warga saat ini dominan adalah dominan Tionghoa. Itu dan di lokasinya di mana? Nah iya, ini kan berhubungan dengan Buyut Baba nih. Iya. Nah, lokasi buyutnya di mana, Pak? Ke arah barat, tidak jauh dari area komplek masjid ini. Dengan terus ada hal-hal apa yang mitos di masjid ini? Nah, di iya. Buyut Baba itu. Iya, masjid ini memang sebagai sarana singgahan yang mereka-mereka yang tirakat ya, tirakat yang sampai sekarang itu masih ada, dan biasanya sampai sekarang menjadi sarana tawasul karena masjid ini menjadi suatu keyakinan keberkahannya bagi warga blok sini, bahkan di luar warga sini. Biasanya kalau setiap ada keinginan yang berhubungan dengan hajat mereka, yaitu warga atau di luar warga kita, itu biasanya tanda kutip ya setidaknya itu tirakat di sini. Bahkan ya mohon maaf, kadang yang semacam digunakan juga untuk keberkahan pemilihan kubu, pemilihan dan sebagainya lah, seperti itu diantaranya. Dan yang kedua, yang lebih spesifik lagi, bahwa masjid ini di tempat mimbar itu terkenalnya kata orang si angker. Itu angker, tapi bagi mereka yang niatnya tidak benar, baik dan tidak benar. Dan memang di situ saya yang selaku imam
di sini juga sangat merasakan sekali di tempat imam. Dan seperti pernah ada sering terjadi goyangan di dalamnya, semacam bergerak, bisa langsung itunya ada ya? Iya ada masih sekarang Mas. Jadi Pak Ustadz juga pernah ngerasain, maka saya bicara seperti ini memang fakta adanya. Masjid itu kadang seolah-olah nggak tahu kenapa terus akhirnya gerak. Terus kadang di belakangnya juga kan ada semacam katil tuh di situ. Iya. Di situ juga kadang katilnya sering ya orang sini memahami, kadang sering gerak sendiri ya. Dan tapi yang jelas masjid ini adalah didesain mungkin mereka di buyut itu semacam hal-hal yang tidak baik itu itu nggak akan pernah kuat sih. Maka siapapun yang ada niat tujuan yang tidak baik tentang masjid ini, maka tidak, tanda kutip lah, ada sesuatu. Tapi ada ya Ustaz, orang misalnya pengen, ya maaf, kadang-kadang kan ada yang pengen kaya, pengen cari uang Cirebonnya jajaluk lah. Ya kalau itu kan sifatnya privasi, ya saya nggak tahu. Tapi kalau sering tanda kutip masjid ini digunakan semacam hajat, itu ya sampai sekarang masih, dan warga sekitar juga ya kalau misalkan contoh lah, misalkan ya maaf, kadang misalkan ada semacam kalau bahasanya ngawinaken lah, atau misalnya nyunati, atau misalnya hubungan dengan kerjaan dan sebagainya lah. Ya kadang sowan ke masjid di Keramat ini. Berarti bukan ke buyutnya ya, tapi ke masjidnya. Iya, ke masjidnya. Kalau masjid biasanya untuk sholat, beribadah lah. Iya. Tapi kadang orang tirakannya ke masjidnya sebagai simbol dari keberkahan buyut, peninggalan buyut Baba kan begitu. Kemudian bahwa kita juga tanda kutip sejarah yang paling dominan di wilayah Serang itu, Allah tampakkan kebesaran masjid itu ketika terjadi banjir bandang, banjir besar yang luar biasa ketika tahun 82 itu terjadi benar-benar. Itu kalau setinggi orang dewasa juga kelam itu. Mas. Posisinya masjid di sini. Masih udah di sini. Udah di sini, udah pindah ke sini tahun 82, udah ada di sini. Dan yang lebih mengherankan lagi itu ya masjid ini dataran paling terendah dan paling dekat dengan sungai, karena kita tahu bahwa di samping masjid ini ya langsung sungai dan langsung belokan. Kita tahu bahwa belokan kan harusnya lebih gede, lebih besar. Gitu. Lah tahun 82 itu ditampakkan kebesaran Allah bahwa masjid ini, yang lain penduduk itu banjir semua, alhamdulillah masjid ini selamat. Tapi yang bangunan utuh, yang bangunan asli lamanya itu bahkan tidak masuk airnya itu. Kalau secara logika pasti dia tinggi banget. Tapi yang bangunan barunya sebelah selatan itu hancur. Sebelah selatan hancur, sebelah depan tambahan yang di itu madu. Tapi yang bagian intinya itu belakang. Iya, bagian belakang utama yang tadi ada saka empatnya, lekaran situ. Dan itu menjadi akhirnya kita semua meyakini bahwa masjid ini memang tanda kutip memang masjid penuh berkah lah, artinya penuh berkah oleh Babiah, peninggalan si buyut Baba. Nah ini kan katanya ada kayu di sini, kan ada kayu pusakanya nih, 4 ini nih Pak Ustadz ya. Iya. Nah sekarang ini kan beda, bentuknya cor. Kok bisa gitu? Itu kan aset, itu kan peninggalan, itu kan sejarah dari masjid ini kan di kayu ini yang ada di gambar ini. Iya, baik nih, saya kasih tahu ke ini ya. Ini dulu saka yang tadi ditunjukin ke dalam masjid sudah bentuk saka yang aslinya inilah ini kayu asli, kayu jati murni 4 saka. Kemudian pada tahun 2005-an lah, 2004-2005, tapi di dalam cor, itu masih ditanam di dalam cor, masih ada, tapi dibingkai dengan ditutup, atau bukan ditutup ya, ditutup lah dengan cor yang saka 4 itu, tapi itu masih ada. Kemudian setelah itu ya
Tapi alhamdulillah kita masih bisa menyaksikan karena ada bukti-bukti otentik dari masjid ini sampai sekarang masih terawat. Diantaranya yang foto ini adalah foto asli tahun 82 sempat didokumentasi. Nah, sekarang masih bertahan. Insya Allah ini akan nanti dijadikan pajangan foto-foto di dalam masjid sebagai regenerasi agar tahu ke depan bahwa masjid ini dulunya seperti ini dan menjadi situs sejarah, termasuk sejarah tidak hanya situs warga Serang, Jamblang, tetapi juga situs merupakan situs daripada Cirebon. Gitu loh. Ya, kita bisa nanti buat regenerasi kita khususnya warga ini yang tidak tahu menahu sejarahnya masjid ini, kita alhamdulillah masih ada bukti-bukti otentik, ada mimbar, ada memolo, ada tongkat, dan ada foto-foto ini yang akan insya Allah nanti akan menjadi gambaran kenangan peninggalan untuk regenerasi ke depan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, kita sudah bahas tentang masjid ini. Saya juga sebagai anak putu buyut, Pak Ustadz ya. ya, Berterima kasih telah menjaga peninggalan leluhur seperti masjid ini. Oke, sedulur Manggawok, kita episode di Masjid Pandian ini. Terima kasih Pak Ustadz. ya, sama-sama. Memberi penjelasan tentang sejarah di masjid ini. Kami dari tim Manggawok Liuran, terima kasih buat bapak-bapak, saudara-saudara. Nah, tapi ya cek lalen, nonton YouTube, kan mancing YouTube. Nah, Siap. nah, inget terus, subscribe, like. Nah, Like. cek lalen Pak Ustadz. Siap. Kan gue siap. kan Pak Ustadz, Ustadz karo mau kaok lo kan enak dibilangin. Nah, wes matur suwun. Ya, Ingat Pak Ustadz, kami. jaga terus agama, adat, budaya, tradisi Cirebon. Nah, tetap di anak putu buyut Cirebon. di Dani Jaya Channel. Yo, assalamualaikum.